Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Framework Knowledge Management System Development dalam mendukung inovasi layanan publik. Sebelum saya mulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Riswanto dengan NIM 18062555475. Saya merupakan mahasiswa pada program studi Magister Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Presentasi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan seterusnya sampai dengan bagian yang terakhir, yaitu metodologi penelitian yang nantinya akan digunakan pada penelitian ini. Latar belakang penelitian. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Yang pertama ada pendapat dari pakar, yaitu dari Becker, Fernandes, dan Saberwal, yang menyatakan bahwa penerapan knowledge management dalam organisasi dinilai mampu untuk memberikan dampak yang positif dan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan performa kinerja. Kemudian, latar belakang penelitian yang kedua bersumber dari LAN, yaitu pemerintah Republik Indonesia aktif mendorong iklim yang inovatif pada organisasi pemerintah melalui kompetisi inovasi pelayanan publik dan proyek perubahan yang disyaratkan bagi ASN yang akan menduduki jabatan struktural. Kemudian, latar belakang yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman pada organisasi pemerintah sering kali hilang seiring dengan mutasi pegawai dan pensiun. Yang keempat, knowledge management system dapat memenuhi kebutuhan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi pemerintah, dalam rangka mengelola pengetahuan yang ada pada organisasi tersebut. Kemudian, belum adanya kerangka kerja atau framework yang ditujukan untuk pengembangan KMS pada organisasi pemerintah. Dan ini juga dilatar belakangi atas kritik dari metodologi untuk menentukan kebutuhan knowledge management solution yang sering digunakan, yaitu metodologi contingency factors. Setidaknya ada dua kritik atas metodologi tersebut. Yang pertama, yaitu metodologi tersebut tidak mencakup tahapan pengembangan knowledge management systems dan hasil akhir dari metodologi tersebut hanya berupa rekomendasi knowledge management system dan KM proses yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi tidak sampai kepada tahap pengembangan KMS-nya itu sendiri. Kemudian kritik yang kedua, metodologi tersebut digunakan sebagai cara untuk menentukan kebutuhan knowledge management system dalam konteks organisasi secara umum, sehingga adanya kemungkinan ketidaksesuaian tahapan serta tahapan lain yang dibutuhkan dalam sebuah metodologi untuk mengembangkan knowledge management system. Dalam konteks penelitian ini yaitu pada organisasi pemerintah yang digunakan untuk mendukung inovasi layanan publik. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana bentuk rancangan kerangka kerja atau framework yang sesuai untuk mengembangkan knowledge management system pada organisasi pemerintah dalam mendukung inovasi layanan publik di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan sebuah kerangka kerja atau framework Knowledge Management System Development pada organisasi pemerintah untuk mendukung inovasi layanan publik. Kerangka kerja tersebut digunakan sebagai panduan atau sebagai guidance langkah-langkah pengembangan KMS pada organisasi pemerintah. Dalam hal ini, untuk mengelola pengetahuan yang ada pada organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk menciptakan budaya inovasi pada organisasi tersebut. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, serta yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah kajian teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengembangan kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk mengembangkan knowledge management system pada organisasi pemerintah. Kemudian, manfaat praktis yaitu sebagai panduan atau guidance bagi organisasi pemerintah dalam proses pengembangan KMS. Pada bagian yang kelima, yaitu kontribusi dan signifikansi penelitian. Kontribusi dari penelitian ini yaitu adanya kerangka kerja atau framework baru yang digunakan sebagai panduan pengembangan knowledge management system pada organisasi pemerintah dalam rangka mengelola pengetahuan yang ada pada organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan inovasi layanan publik. Selanjutnya pada bagian yang ketujuh, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Konsep knowledge management yang saya gunakan merujuk kepada konsep knowledge management solution dan foundation yang terdapat pada buku Becerra Fernandez yang diterbitkan pada tahun 2014. Becerra menggambarkan konsep knowledge management ke dalam sebuah model segitiga yang dibagi atas dua bagian, yaitu KM Foundation dan KM Solution. KM Foundation lebih bersifat luas serta jangka panjang yang fungsinya sebagai penopang KM Solution yang berada di atasnya. KM Foundation terdiri atas KM Mechanism, KM Infrastructure, serta KM teknologis. Nah, pada bagian yang di atas, KM Solution terdiri atas KM System dan KM Proses. Apabila dijabarkan lebih rinci dari model segitiga sebelumnya, kira-kira konsep KM menurut Becerra seperti ini. Yang pada bagian bawah KM Foundation yang terdiri dari KM Mechanism. Sebagai contoh, KM Mechanism di sini yaitu yang pertama learning by doing, on the job training, learning by observation, face to face meeting, dan lain-lain. Kemudian untuk KM teknologi sebagai contoh yaitu artificial intelligence, web 2.0 seperti wiki, blog, dan lain-lain. Kemudian pada bagian bawah KM Infrastructure terdiri atas 5 komponen. Yang pertama ada organizational culture, kemudian ada organizational structure, ada IT infrastructure, common knowledge, dan physical environment. Kesemuanya ini menopang KM Solution yang ada di segitiga bagian atas sebelumnya. Pada bagian atas, yaitu KM Solution, terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama yang pada bagian bawah ini yaitu KM System. KM System itu adalah integrasi dari teknologi dan mekanisme yang dikembangkan untuk mensupport KM Proses. Nah, untuk KM System sendiri terdiri dari 4 jenis KM System. Yang pertama ada Knowledge Discovery System,
kemudian ada knowledge capture system, selanjutnya ada knowledge sharing system, dan yang terakhir ada knowledge application system. Kesemua sistem ini mensupport KM proses yang ada di atasnya. Nah, untuk KM proses itu terdiri atas 4 proses utama. Yang pertama ada knowledge discovery, kemudian ada knowledge capture, lalu knowledge sharing, dan knowledge application. Nah, dari 4 proses utama yang ada pada KM proses dibagi lagi menjadi beberapa sub KM proses. Nah, pada knowledge discovery, subproses yang pertama ada combination dan socialization. Kemudian pada proses knowledge capture, subprosesnya yaitu externalization dan internalization. Kemudian untuk knowledge sharing, subprosesnya yaitu socialization dan exchange. Kemudian untuk knowledge application, subproses yang ada yaitu direction serta routines. Lalu apa sebetulnya yang dimaksud dengan knowledge? Nah, menurut Davenport dan Prusak, knowledge didefinisikan sebagai gabungan antara pengalaman, nilai-nilai, informasi yang memiliki konteks, wawasan ahli yang menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman serta informasi baru. Sedangkan menurut Nonaka, knowledge didefinisikan sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya. Mengenai framework, menurut Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster, framework didefinisikan sebagai a basic conceptual structure as of ideas. Sedangkan menurut The American Heritage Dictionary of the English Language, framework adalah a structure for supporting or enclosing something else, especially a skeletal support used as the basis for something being constructed. Sedangkan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, framework berarti kerangka yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah garis besar, rancangan, atau skema. Jadi bisa disimpulkan, yang dimaksud dengan framework adalah suatu gambaran besar, struktur untuk mendukung dalam membangun sesuatu yang spesifik, yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan. Memiliki manfaat sebagai kerangka pikir, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam konteks sistem informasi atau teknologi informasi, beberapa framework telah menjadi best practice dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa contoh framework yang digunakan dalam konteks knowledge management serta sistem dan teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dehghani dan Racine Framework. Kerangka kerja ini atau framework ini diusulkan oleh Dehghani dan Racine pada tahun 2014, digunakan pada tahapan metodologi untuk pengembangan knowledge management system. Kemudian ada framework TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yaitu suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Kemudian berikutnya yaitu Zachman Framework, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk pengembangan arsitektur enterprise perusahaan. Nah, yang terakhir, Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Framework ini digunakan sebagai panduan atau best practice dalam memberikan manajemen layanan teknologi informasi yang baik dalam suatu perusahaan. Inovasi menurut KBBI didefinisikan sebagai suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Bisa berupa gagasan, metode, maupun alat. Sedangkan menurut Rogers, inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru
oleh individu atau unit organisasi yang melakukan inovasi. Nah, untuk definisi layanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Tabel berikut menunjukkan beberapa kategori inovasi layanan publik yang dihimpun dari hasil studi literatur dari De Vries et al. Serta dari lembaga administrasi negara. Yang pertama ada jenis inovasi proses, yang mana fokus perhatiannya yaitu untuk meningkatkan kualitas proses kerja, baik internal maupun eksternal, agar lebih sederhana dan lebih efisien. Sebagai contoh, inovasi standar operasional prosedur, tata laksana, sistem, dan prosedur. Kemudian ada inovasi proses administrasi, yaitu yang berfokus kepada penciptaan bentuk organisasi baru, pengenalan metode dan teknik manajemen baru, serta metode kerja baru. Sebagai contoh adalah pelayanan publik satu atap. Kemudian ada jenis inovasi metode yang fokus kepada penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contoh output dari jenis inovasi ini adalah strategi, cara, dan teknik baru. Kemudian ada inovasi proses teknologi, fokusnya kepada penciptaan teknologi. Kemudian ada inovasi produk atau layanan, bisa berupa modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, dan fungsi, dan sebagainya. Kemudian ada inovasi tata kelola pemerintahan, yang mana fokus perhatiannya untuk pengembangan bentuk dan proses baru dalam mengatasi permasalahan pemerintahan tertentu. Kemudian ada inovasi konseptual yang fokus kepada perubahan cara pandang atas masalah, sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. Sebagai contoh adalah paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Selanjutnya ada inovasi struktur organisasi. Di sini fokusnya kepada perubahan struktur organisasi. Kemudian ada inovasi hubungan atau relationship, bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada inovasi pengembangan sumber daya manusia yang fokus kepada kebijakan mengenai kapasitas atau kualitas dari SDM pada suatu organisasi. Ada inovasi layanan publik. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas, kemudian meningkatkan efisiensi, selanjutnya untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, kemudian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, selanjutnya melibatkan partisipasi warga negara, kemudian sebagai cara untuk melibatkan partisipasi pihak swasta dalam peningkatan kualitas layanan. Bagaimana hubungan inovasi dan knowledge management? Nah, menurut penelitian dari Obeidat et al. Pada tahun 2016, knowledge management berpengaruh positif terhadap peningkatan inovasi dalam suatu perusahaan. Nah, peningkatan inovasi dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dengan penerapan KM proses. KM proses di sini terdiri dari knowledge acquisition, knowledge sharing, dan knowledge utilization. Kemudian melalui pendekatan manajemen pengetahuan yang berupa social networking, codification, dan personalization. Nah, dari keseluruh faktor-faktor ini, hasil dari penelitian Obeidat et al. Menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara
penerapan KM dengan peningkatan inovasi pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Menurut Becker Fernandez, hasil penelitian menunjukkan bahwa memanfaatkan modal intelektual atau intellectual capital dan kemampuan manajemen pengetahuan akan mengarah pada inovasi dan peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi. Sedangkan implementasi KM mempunyai dampak yang positif kepada proses yang ada pada organisasi dan dipercaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta inovasi. Nah, pada model penelitian Rumanti et al., penelitian tersebut menyatakan bahwa tacit knowledge dan explicit knowledge yang dilakukan dengan knowledge sharing mampu meningkatkan kemampuan inovasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya, pada bagian yang ke-8 yaitu mengenai penelitian sejenis. Yang pertama, penelitian sejenis yang pertama yaitu framework dan metodologi yang dipropos oleh Degani dan Ramshin pada tahun 2014, di mana tujuan penelitian ini yaitu mengusulkan sebuah metodologi untuk pengembangan knowledge management system. Nah, penelitian ini terdiri dari 3 tahapan utama yang dilakukan untuk menghasilkan metodologi untuk mengembangkan KMS. Yang pertama, developing an abstract KM development framework. Jadi membuat suatu framework abstrak seperti yang terdapat pada gambar berikut. Kemudian membuat abstrak metodologi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi abstrak metodologi yang diusulkan tersebut. Nah, pada framework Degani dan Ramshin terdapat 3 fase utama, yaitu initiation, development, dan termination. Yang mana pada setiap fase terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan, mulai dari problem domain investigation, planning, analysis, knowledge elicitation, dan identification of authority levels. Kemudian pada fase berikutnya yaitu fase development dilakukan proses-proses yang dilakukan yaitu design, determination of technology, implementation, dan knowledge distribution. Nah, pada fase yang terakhir yaitu termination, proses yang dilakukan yaitu transition, test, knowledge evaluation, training, dan maintenance. Ketiga fase yang dilakukan tersebut ditopang oleh 3 aktivitas yang dinamakan oleh Degani dan Ramshin sebagai umbrella activities, yaitu risk management, project management, dan complexity management, yang kesemuanya itu ada dalam semua fase pada framework yang diusulkan. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Smoot et al. Yang mempropos sebuah framework dan metodologi. Tujuan daripada penelitian ini yaitu mengusulkan sebuah framework dan metodologi untuk mengimplementasikan knowledge management system. Nah, pada framework Smoot et al. Terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada strategizing, kemudian ada evaluation, lalu ada development, validation, dan implementation. Nah, pada setiap tahapan sama seperti framework yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa proses-proses yang dilakukan. Nah, pada tahapan strategizing terdiri dari KM Principle dan Governance, Organizational Structure dan Sponsorship, Requirement Analysis, dan Measurement. Lalu
untuk tahapan evaluation, ada knowledge audit, ada initiative scoping, ada prioritization, dan teknologi solution assessment. Kemudian pada tahap development ada planning, knowledge elicitation, dan building. Lalu untuk tahap validation yaitu pilot, review dan update, kemudian ada knowledge maintenance process. Kemudian pada tahap implementation ada proses publish, communication and change management, maintenance dan support, serta measurement and reporting. Nah, penelitian sejenis yang ketiga yaitu penelitian dari Orenga Rogla dan Calmeta pada tahun 2019 yang mempropos sebuah metodologi yang disebut dengan Web 2.0 Knowledge Management Methodology yang digunakan untuk membangun sebuah KMS yang memanfaatkan teknologi Web 2.0 dan Big Data Tools untuk mengelola pengetahuan. Nah, pada metodologi ini terdapat 7 fase utama, mulai dari draft, planning, analisis, design, development, implementation, dan control. Nah, metodologi ini lebih rigid atau lebih detail daripada dua penelitian sebelumnya, di mana pada setiap fase di metodologi ini terdapat banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan atau proses yang dilakukan. Contohnya di sini ketika pada fase draft, nah di situ terdapat 4 proses yang dilakukan, mulai dari presentation Web 2.0 and Big Data Tools, identify needs, scope of project, establish priorities, dan feasibility study. Kalau dilihat dari tahapan-tahapan metodologi ini dinilai cukup lengkap dan cukup detail, tapi memang lebih rumit daripada dua penelitian sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Nah, tabel berikut menyajikan perbandingan penelitian sejenis yang sudah saya uraikan sebelumnya. Secara umum, tujuan daripada 3 penelitian yang sudah saya sebutkan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan framework atau metodologi untuk pengembangan knowledge management system. Namun penelitian tersebut berbeda pada tahapan atau fase dari pengembangan KMS yang dilakukan, serta proses-proses yang terdapat pada fase-fase pada metodologi atau framework tersebut. Walaupun setiap fase pada metodologi atau framework untuk mengembangkan KMS pada 3 penelitian ini berbeda, namun terdapat kesamaan dalam menyusun metodologi atau framework tersebut, yaitu ketiga peneliti ini melakukan pendekatan penelitian melalui studi literatur maupun mengkaji metode atau framework untuk pengembangan KMS pada penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Bagian yang ke-9, saya akan menjelaskan alur pikir penelitian yang digunakan. Nah, alur pikir penelitian di sini terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi komponen framework dengan melakukan studi literatur atau kajian terhadap teori terkait. Kemudian juga dilakukan kajian terhadap metode atau best practice yang sudah ada. Kemudian melakukan critical success factors, lalu melakukan dialog dengan pakar, yaitu dengan mendengarkan pendapat dari pakar
lalu melakukan kajian terhadap penelitian terkait, dan juga memperhatikan regulasi atau aturan yang berlaku. Nah, kesemua hal di sini dilakukan untuk mengidentifikasi komponen framework yang akan diusulkan. Nah, setelah didapat komponen-komponen framework usulan, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi framework dengan melibatkan expert. Nah, selanjutnya setelah dilakukan validasi, terakhir yaitu melakukan finalisasi dari framework yang diusulkan. Yang ke-10 adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu metodologi penelitian campuran atau mixed method, di mana metode campuran atau mixed method tersebut dilakukan secara sekuensial, yang mana metode kualitatif dilakukan terlebih dahulu dan lebih dominan. Nah, menurut salah satu literatur yang menjadi rujukan, teknik ini disebut dengan model sequential exploratory. Kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif dilakukan terlebih dahulu untuk membuat usulan framework. Nah, untuk metodologi kuantitatif sendiri itu dilakukan untuk menguji framework usulan tersebut. Nah, gambar berikut menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada perumusan masalah, kemudian kajian literatur, lalu identifikasi komponen framework, kemudian penyusunan framework tahap 1, lalu ada validasi framework oleh pakar, kemudian penyusunan framework tahap 2, lalu pengujian framework menggunakan pendekatan kuantitatif, lalu yang terakhir ada finalisasi framework. Pada bagian yang ke-10 adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian campuran atau mixed method. Metode kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara sekuensial, di mana metode kualitatif yang dilakukan terlebih dahulu dan lebih dominan, atau model sequential exploratory. Nah, pengumpulan dan analisis data kualitatif itu dilakukan pada tahapan awal untuk membuat usulan framework. Lalu setelah usulan framework itu didapatkan, maka dilakukan analisis data kuantitatif untuk menguji framework usulan tersebut. Nah, gambar berikut menunjukkan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada perumusan masalah, kajian literatur, identifikasi komponen framework, penyusunan framework tahap 1, validasi framework oleh pakar, kemudian penyusunan framework tahap 2, pengujian framework menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian yang terakhir adalah finalisasi framework. Gambar berikut menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada framework tahap 1. Yang pertama ada identifikasi komponen framework dengan melakukan kajian terhadap best practice, melakukan critical success factors, terus pendapat pakar, artikel atau berita, serta regulasi atau peraturan yang berlaku. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat komponen penyusun framework. Kemudian pada langkah yang kedua, penyusunan framework tahap pertama, yang di sini kami sebut sebagai versi beta, yaitu melakukan analisa terkait keterkaitan antar komponen framework yang didapatkan dari proses sebelumnya.
Dan langkah berikutnya adalah validasi framework, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pakar yang terlibat untuk menilai komponen framework yang sudah disusun atau yang sudah dianalisa pada tahapan sebelumnya, yaitu framework versi beta. Selanjutnya adalah penyusunan framework pada tahap kedua. Nah, pada tahapan ini peneliti melakukan identifikasi komponen framework menggunakan metode grounded theory, yaitu suatu metode yang sering digunakan pada penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data yang berupa transkrip dan rekaman hasil wawancara. Nah, dari identifikasi komponen framework ini nantinya akan didapat kandidat penyusun framework. Nah, kandidat komponen penyusun framework yang sebelumnya didapat pada versi beta nantinya akan digabungkan dan dilakukan analisis keterkaitan antar komponen framework tersebut. Nah, hasil daripada penyusunan framework tahap kedua dengan melakukan analisa keterkaitan komponen framework melalui identifikasi komponen framework yang didapat dari grounded theory dengan melakukan pendekatan grounded theory, serta dari hasil framework versi beta yang dilakukan pada tahapan pertama, nantinya outputnya berupa framework versi alpha. Selanjutnya adalah melakukan pengujian framework yang didapat dari tahapan sebelumnya, yaitu framework versi alpha, dengan melakukan atau membuat kuesioner pengujian dengan analisa komponen framework versi alpha yang sudah didapat pada tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, metode untuk melakukan pengujian framework tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan teknik confirmatory factor analysis. Kemudian langkah yang terakhir yaitu finalisasi framework. Nah, hasil framework versi alpha dan hasil pengujian framework nantinya akan dilakukan finalisasi dengan melakukan analisa terhadap komponen framework yang ada pada versi alpha tersebut. Nah, setelah analisa itu dilakukan, nantinya output dari tahapan ini adalah framework versi 1.0 atau juga framework final dari hasil keseluruhan tahapan-tahapan penyusunan framework yang telah dilakukan. Nah, instrumen pengambilan data dan teknik analisis yang dilakukan, data kualitatif akan diambil dari jurnal, conference paper, regulasi pemerintah terkait, observasi, dan wawancara terhadap beberapa organisasi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik. Kemudian, instrumen penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dengan butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan komponen framework yang dihasilkan. Lalu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan teknik grounded theory, dan juga melakukan teknik kuantitatif, yaitu dengan analisis faktor konfirmatori. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.